Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia sampan. Kembali saya Pater Domi TV SVD menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, pada setiap malam Paskah, hari kebangkitan Tuhan, kita selalu memperbaharui janji-janji baptis kita. Tentu ada maksud dari perayaan ini ketika kita diajak untuk memperbaharui janji baptis kita. Bahwa setiap pengikut Kristus itu mengalami dua kali kelahiran. Kelahiran yang pertama yaitu lahir secara fisik dari orang tua, dari seorang ibu. Dan kelahiran kedua adalah dilahirkan secara baru dalam Roh Kudus melalui pembaptisan. Makna dari kelahiran yang kedua ini bahwa melalui pembaptisan kita ditenggelamkan dalam kematian Kristus dan akan mengalami kebangkitan Kristus. Saudara-saudari terkasih, kedua bacaan suci yang kita renungkan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kelahiran baru yang kita terima melalui pembaptisan harus disadari makna dan artinya. Bahwa pada perayaan Paskah ketika kita memperbaharui janji-janji baptis kita mau diingatkan bahwa karunia Roh Kudus yang kita terima dalam pembaptisan itu semestinya membuat seseorang itu hidup berbeda. Artinya hidup dalam tuntunan roh, bukan hidup dalam tuntunan daging. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, para murid yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan itu menunjukkan kelahiran baru itu dengan semangat hidup yang berbeda. Ketika egoisme itu disingkirkan dan komunio atau hidup bersama itu yang diutamakan. Setiap orang yang percaya akan Kristus dan yang mengalami kebangkitan Kristus, ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, apa yang akan ia makan, apa yang akan ia minum. Tetapi yang dipikirkan adalah hari ini kita makan apa, hari ini kita minum apa. Dalam arti yang sangat sederhana demikian, tetapi dalam arti rohani, artinya bahwa semua orang bertanggung jawab tentang keselamatan atau kehidupan sesamanya, sehingga masing-masing tidak berjuang sendiri tentang siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak boleh. Orang yang mengalami Kristus yang bangkit selalu memikirkan tentang kehidupan bersama yang baik. Dengan demikian segala macam egoisme itu disingkirkan. Dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus masih memberikan pandangan kepada Nikodemus, seorang pengajar Taurat yang belum memahami tentang makna dari pembaptisan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa seperti roh itu bertiup kemana ia pergi dan manusia kita hanya mendengar bunyinya. Itulah gerakan Roh Kudus. Bahwa melalui pembaptisan kita tahu bahwa setiap orang harus menunjukkan cara hidup yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh dunia atau kecenderungan dunia itu. bahwa roh itu mengarahkan kita pada suatu semangat hidup
yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sekalipun bahwa dunia tidak akan memahami tindakan-tindakan demikian, tetapi Yesus mau mengajak kita semua untuk menyadari peran Roh Kudus itu, di mana Roh itu membawa kita kepada suatu semangat hidup bersama yang baik, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi bahwa Roh itu menuntun kita tentang suatu nilai kerajaan Allah yang harus tercipta di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara-saudari terkasih, Roh Kudus yang kita terima pada saat kita dibaptis membuat kita menyadari bahwa hal-hal dunia ini adalah hal-hal yang sementara. Sekalipun kita sangat membutuhkan, tetapi harus digunakan sedemikian rupa dalam konteks mencari kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah di dunia ini dengan semangat hidup berbagi. Semua orang harus merasakan keadilan, kebahagiaan, dan juga semua orang harus mengalami bagaimana ia dicintai dan dimaafkan dalam kehidupan bersama. Maknailah Roh Kudus yang Anda dan saya terima dalam pembaptisan kita. Tuhan memberkati kita semua.